Terima kasih banyak untuk Kak Syafa telah memulai acara hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Gimana nih, masih semangat dong ya? Soalnya tadi abis aja main Kahoot. Dan selamat juga untuk teman-teman pemenang. Dan lebih semangat lagi karena kita akan ngobrol dengan 3 pembicara yang sangat luar biasa. Nah, sebelumnya, teman-teman, aku izin memperkenalkan diri lagi. Nama aku Maudi. Aku merupakan mahasiswa Fakultas Filsafat UGM angkatan 2019 dan di siang hari ini akan menemani teman-teman untuk ngobrol dengan 3 pembicara kita yang sangat luar biasa. Nah, daripada lama-lama langsung aja aku kenalin satu persatu pembicara kita. Aku minta tolong untuk panitia share screen CV dari masing-masing pembicara. Oke, yang pertama kita kedatangan Kak Muhammad Irsyad Tanjung. Kak Irsyad Muhammad Tanjung ini merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada angkatan 2018. Nah, teman-teman bisa lihat di sini pencapaiannya Kak Irsyad banyak banget ya teman-teman, mulai dari dapat beasiswa unggulan, terus juga di tahun 2021 kemarin banyak juga memenangkan kompetisi-kompetisi dan experience juga banyak ya teman-teman. Di sini ada menjadi peserta tahun ini di SOTANIKA UGM, terus juga sampai sekarang mengikuti banyak kegiatan juga. Oke, mungkin langsung next. Nah, kedua kita ada kedatangan cantik ini namanya Kak Jihan Nadira. Kak Jihan Nadira ini memiliki banyak pencapaian juga ya teman-teman. Saya lihat di sini dari mulai tahun 2019, 2020 dan 2021 sering juga menjadi speaker juga, dan sekarang banyak juga sedang mengikuti beberapa kegiatan dimulai dari di UI sendiri dan juga tentunya juga membuat konten-konten. Oke, yang terakhir ada Kak Alicia Natali Hatono. Um, Kak Alicia ini merupakan dari mahasiswa FISIP di angkatan 2020 dan di sini Kak Alicia juga aktif ya di MUN teman-teman, sering menjadi best delegate, terus juga tentunya aktif juga di Instagram, terus juga YouTube, membuat konten-konten dan masih banyak lagi. Oke, terima kasih Kak Panitia, dan daripada lama-lama langsung aja ya kita sapa satu persatu kakak-kakak ini. Yang pertama ada Kak Irsyad. Halo Kak Irsyad. Halo Kak Irsyad, sudah bergabung? Oke, mungkin aku sapa Kak Jihan dulu kali ya. Halo Kak Jihan. Halo, halo semuanya. Gimana Kak kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah aku sehat. Semoga semua di sini juga sehat ya. Nih kayak aku gelap banget nih di sini. Tunggu aku benerin dulu lagi. Oke. Selanjutnya ada Kak Alisa. Halo Kak Alisa. Halo, halo Kak Maudi, hai semuanya. Halo juga Kak Jihan. Hai, ini aku reunian nih sama Lisa. Bener. Nice to meet you lagi. Aduh, setelah sekian lama. Iya, bener. Seneng banget ya kita dipertemukan di sini. Thank you loh panitia, kita diakomodir. Saya diadakan ya Kak Jihan dan Kak Alicia nih teman-teman. Oke, satu lagi Kak Irsya sudah bergabung. Halo Kak Irsya. Kak Irsya ada kendala jaringan mungkin ya. Oke, mungkin sebagai pembuka ya, kakak semua dan teman-teman, langsung aja daripada berlama-lama kita akan ngobrol lebih mendalam dengan Kak Jihan, Kak Alicia, dan juga Kak Irsyad. Nah, mungkin sebagai pembuka, aku mau tanya nih ke kakak pembicara. Kita kan baru aja ya meninggalkan tahun 2021. Terus tahu-tahu udah 2022 nih. Nah, ada nggak sih Kak pelajaran yang didapat selama tahun 2021 kemarin? Boleh di-share juga teman-teman. Dari kajian kali ya.
Oke, suara aku semoga jelas ya sampai di sana sampai teman-teman semua. Karena aku nggak tahu ini masalah di sinyal aku atau gimana, soalnya moderator agak patah-patah. Oke, kalau ditanya pelajaran, sebenarnya pelajaran di 2021 itu aku yakin semua orang pasti metik banyak banget pelajaran. Cuman untuk aku sendiri, pelajaran yang aku petik adalah di tahun lalu mungkin lebih ke appreciate hal kecil ya, yang sebelumnya mungkin nggak aku sadari itu sebuah berkah dari Tuhan, kayak misalkan kita kumpul dengan orang gitu, kita masih punya mungkin saudara yang lengkap gitu, itu sebenarnya adalah sebuah berkah banget, karena di tahun kemarin itu rasanya banyak banget ya musibah yang kita hadapin, banyak banget mungkin kita kehilangan orang-orang tersayang gitu, jadi pelajaran yang aku ambil adalah dengan ya kita membuat momentum, kita bikin quality time dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Maksudnya kadang kita mengejar target kita itu boleh, tapi jangan sampai lupa orang di sekitar kita sih, yang juga harus kita jaga, yang juga harus kita care sama mereka. Itu sih paling kalau dari aku. Oke, jadi lebih mensyukuri hal-hal kecil gitu ya kalau dari Kak Jihan sendiri. Oke, selanjutnya dari Kak Alicia, gimana nih Kak Alicia? Kalau dari aku sendiri sebenarnya banyak banget karena 2021 itu ibaratnya tahun pertama yang aku full di kuliah dan aku banyak ketemu orang-orang baru dan aku belajar sih bahwa kadang-kadang ada kalanya sesuatu nggak berjalan sesuai ekspektasi kita atau misalkan ada orang-orang yang mungkin kurang sejalan sama kita gitu. Tapi dari situ aku jadi tahu sih ada berbagai tipe orang dan kayak kita nggak bisa selalu bergantung sama orang lain. Jadi lebih tetap bergantung pada diri sendiri gitu ya, karena apapun yang dijalani di tahun itu aku ngeliatnya kayak ya memang ada kurang lebihnya bantuan dari orang lain juga, tapi memang ada beberapa hal pada akhirnya bergantung pada diri sendiri gitu. Jadi harus tetap sayang sama diri kalian sendiri gitu. Terus sama kayak kajian juga sih, lebih appreciate every little things, kayak yang dulu mungkin keluar rumah kayak nggak seberharga itu atau jalan-jalan ke suatu tempat kayak biasa aja, sekarang aku kayak ya banyak fotoin, banyak videoin, karena kayak kerasa banget ya pas di rumah aja tuh kayak yang coba bisa kita lihat ya memori masa lalu, isi galeri gitu. So ya aku lebih belajar ke arah situ sih Kak. Oke, jadi untuk tahun 2001 kemarin Kak Alicia lebih apa ya istilahnya untuk lebih ya terbiasa sama diri sendiri aja, nggak boleh bergantung sama yang ada aja. Untuk jawabannya itu langsung aja kali kita next ke pertanyaan selanjutnya. Kalian juga nunggu Kak Irsyad ya, masih belum bergabung. Jadi untuk yang pertama boleh nih kakak bisa menceritakan nih gimana waktu itu pengalaman waktu mau masuk perguruan tinggi, jalur apa sih yang dilalui dan jatuh bangunnya seperti apa. Mungkin dari Kak Alicia boleh cerita kali ya. Oke, makasih Kak Maudina. Jadi aku buat masuk UI di sini sempat gagal 4 kali gitu ya, 4 kali dalam kurun waktu yang sama untungnya. Jadi memang karena masuk UI sendiri khususnya di jurusan aku itu ada 5 kali kesempatan gitu, dari mulai jalur prestasinya ada 2 bahkan 3, tapi yang PPKB nggak aku coba. Jadi itu mungkin sedikit gambaran juga buat teman-teman, ada yang dari SNMPTN itu jalur undangan buat yang reguler, terus PPKB itu buat yang paralel, dan yang ketiga itu talent scouting itu untuk yang jalur rapotnya. Terus aku gagal di 2 jalur di SNMPTN dan talent scouting. Itu aku sempat berharap banyak tuh di talent scouting itu untuk yang KKI, karena banyak yang bilang bahwa talent scouting KKI itu nggak sesusah SNMPTN karena pesertanya juga nggak sebanyak itu dan bisa dibilang lumayan mahal juga ya, karena persiapannya dari mulai IELTS, tes masuknya juga bayar, kalau misalkan SNMPTN kan nggak bayar. Jadi itu sih
aku sempet kayak lumayan down banget, tapi nggak apa-apa, masih ada jalur tes. Tapi ketolak lagi di SBMPTN, yang mana di situ teman-teman aku tuh udah mulai banyak keterima. Itu lumayan panik, lumayan ngerasa FOMO ya, kayak teman-teman aku kok udah diterima, aku belum gitu. Apakah emang aku nggak akan berakhir di UI atau gimana gitu. Dan tapi masih coba lagi di SIMAK yang reguler dan SIMAK yang KKI. Nah, SIMAK yang KKI itu pengumuman duluan, itu juga ditolak lagi. Jadi harapan KKI buat double degree sama kuliah di Universitas Mitra di luar negeri itu pupus pada saat itu. Terus habis itu baru akhirnya keterima di jalur SIMAK reguler. Itu udah sujud syukur banget akhirnya di jalur terakhir bisa diterima. Kalau nggak kayak ya udah now or never gitu. Jadi itu sih Kak, kurang lebih perjuangannya, karena teman-teman udah keterima duluan itu lumayan bikin apa ya, stres, lumayan bikin pressure juga, tapi puji Tuhan bisa keterima gitu. Halo, ini Kak Luar biasa ya teman-teman perjuangannya Kak Alicia untuk masuk UI. Kita Ini kayaknya sinyal moderatornya kayaknya lagi bermasalah nih. Iya Ya bener sih? Kak, di aku juga agak putus-putus hilang gitu. Oke. Apa kita anulir nih? Apa kita jadi MC-nya nih? Boleh, kita ambil alih kajian. Boleh nih kajian, ceritain Yo. pengalaman kajian masuk UI. Ini beneran ya, jadi kita berdua. Betul. Oke. Jadi acara kita. Iya, Silakan iya, Kak. iya, iya. Asik banget. Oke. Panitia, izin ya, ini mungkin karena ada kendala sinyal dari MC, jadi acara kita berdua ambil alih. Mungkin pertanyaan bakal sama juga ya, Lisa ya. Terkait dengan mungkin, suaraku jelas kan ya? Jelas Kak, aman. Oke. Mungkin dari pengalaman aku juga nih. Oke. Udah masuk ya. Mungkin aku lanjut aja cerita. Pengalaman aku masuk ke UI gitu. Kalau misalkan tadi Alisa aku lihat kuat banget ya mentalnya dengan banyak menghadapi banyak penolakan gitu. Kalau misalkan aku beda nih sama Alisa. Jadi aku teman-teman mungkin kenalin lagi, aku Jihan. Mungkin banyak juga yang kenal aku dari YouTube ataupun juga dari Instagram karena memang aku sering sharing seputar journey aku masuk ke UI gitu. Oh, ini sudah hadir. Punten ya, Bu MC, aku izin langsung lanjutin pertanyaannya tadi dari Alisa. Oke. Ya, jadi berbeda dari Alisa, aku mungkin teman-teman tahu aku lulus dari SBMPTN gitu. Cuman sebelum kita ngomongin tentang lulusnya aku dari SBMPTN, ternyata nggak secepat itu dan nggak semudah itu perjalanannya gitu. Aku pun dari daerah. Aku sebelumnya tuh rumahku kan di Bali gitu ya. Rumahku di Bali, terus aku memutuskan untuk ngerantau dari aku SMA. Terus dari SMA itu nggak ada dapat pengetahuan. Kayak suaranya agak bocor. Merah sih. Mungkin panitia bisa bantu di mute dulu. mungkin teman-teman peserta boleh mematikan suaranya dulu ya. Oke, udah ya. Nah, gitu. Tadi balik lagi aku ceritain gitu. Aku nggak dapet exposure tentang kampus gitu. Keluarga aku pun juga backgroundnya bapak ibu aku lulusan SMP SMA. Kakak aku juga baru sedikit banget gitu yang kuliah, bahkan nggak ada yang diterima di UI gitu. Jadi memang sedikit banget dapat pengetahuan tentang masuk kampus gitu. Nah, pada saat itu memang basically aku berjuang, bisa dibilang aku berjuang sendiri karena nggak ada gambaran gitu kan. Dan akhirnya ya dengan aku coba nyari info-infonya dari mungkin Instagram, terus aku juga sering belajar mandiri dan sering ikutan ya semacam kegiatan-kegiatan kayak gini. Tapi kan dulu masih offline ya.
gitu. Dan akhirnya ya aku mempersiapkan diri aku, sebenarnya aku langsung target untuk bisa ngejar di SBMPTN. Jadi memang aku bener-bener gak expect, karena di jurusan aku pun gak kayak Alisa gitu, gak ada talent scouting, gak ada kelas internasionalnya gitu. Jadi aku langsung memang nargetin ke kelas reguler. Kayak kalau tadi teman-teman tahu penjelasan Alisa, memang di UI itu ada berbagai jalur ya, basically ada 3, ada jalur undangan, SBM, dan mandiri. Nah, untuk di Gizi itu cuma ada 2 nih, di tahun aku, cuma ada SNM dan SBMPTN aja, nggak ada jalur mandiri, karena nggak ada kelas non-reguler di Gizi. Jadi memang aku targetinnya 2, ada SNM dan SBM. Karena aku tahu diri gitu, aku bukan dari sekolah yang favorit, terus aku juga nggak ada alumni sama sekali di situ lewat jalur undangan. Jadi ya, aku memang targetin di SBMPTN, dan ya udah akhirnya aku alhamdulillah bisa diterima di jalurnya SBMPTN kayak gitu. Mungkin nanti lebih lanjut bisa kita diskusi aja kali, kayak terkait dengan gimana mungkin strateginya, apa aja tips dan triknya gitu. Mungkin itu sih kalau dari aku. Oke, terima kasih Kak Jihan. Maaf juga ya teman-teman, tadi sempat kelempar karena jaringannya nggak tahu kenapa tiba-tiba hilang. Jadi kita udah dengerin juga ya perjuangannya Kak Alicia dan juga Kak Jihan untuk masuk UI. Dan teman-teman bisa lihat sendiri tadi Kak Alicia udah mencoba banyak banget jalur dan pada akhirnya bisa mencapai mimpinya untuk masuk UI. Oke, mungkin selanjutnya kita sapa dulu nih ya, ada Kak Irsyad. Halo Kak Irsyad. Halo, Halo Kak Irsyad, apa kabar? alhamdulillah sehat nih. Oke, alhamdulillah. Nah, mungkin tadi ada pertanyaan pembuka nih ya, Kak Irsyad belum dapat. Nah, jadi kan kita udah masuk tahun 2022 nih, Kak. Ada nggak sih pelajaran yang didapat selama tahun 2021 kemarin? Boleh di-sharing ke teman-teman. Oke, ini langsung aja sharing ya. Aku juga baru join 2021, ini banyak banget pelajarannya. Dari 2020, 2021 itu banyak banget sih pelajarannya yang ngajarin kita soal kehidupan terutama ya. Tapi kalau di 2021 sendiri sebenarnya kalau buat aku sendiri ya itu lebih ke pelajaran buat upgrade sih. Kalau 2020 itu lebih ke gimana sih cara kita jatuh, bukan cara kita jatuh tapi cara kita bangkit dari kejatuhan, itu 2020. Kalau 2021 gimana, lebih ke gimana kita cara buat upgrade dari setelah kita bangun itu gitu loh. Sebenarnya itu sih kalau dari aku sendiri dari 2021 itu. Jadi dari 2021 tuh kayak titik balikku gitu dari 2020 ke 2022 ini. Jadi benar-benar 2021 itu salah satu momen life changing gue gitu loh di tahun 2021 ini. Bisa dibilang 2021 ini tahun life changing gue sih selama aku jadi mahasiswa gitu. Sejauh ini lah ya, sejauh ini so far itu salah satu momen life changing gue di 2021. Nah, kalau buat teman-teman aku belum tahu juga ya, karena teman-teman pasti punya cerita di balik itu semua ya 2021. Tapi yang jelas 2021 ngajarin banyak hal, selain kita tuh perlu upgrade, kita tuh perlu bangkit dari kejatuhan, terus juga ada banyak lagi sih sebenarnya kalau hal itu sebenarnya. Terus ada juga kalau dari pelajaran 2021 kita bisa tahu juga soal pelajaran hidup dari pandemi ya, karena pandemi kan belum kelar juga ya 2021. Ya tetap pandemi itu berarti kan ngajarin kita kalau kesehatan itu penting, terus support system itu juga penting gitu, kayak keluarga, kayak teman, sahabat, dan sebagainya gitu. Terus ya masih banyak lagi sih sebenarnya buat pelajaran-pelajaran hidup lainnya gitu sih. Oke, banyak ya Kak pelajarannya tahun 2021 kemarin. Salah satunya gimana cara Kak Irsyad bangkit mungkin dari 2020 yang banyak kegagalan, mungkin terus 2021 upgrade diri, dan tadi juga sama kayak Kak Jihan untuk lebih mensyukuri hal kecil seperti lebih dekat dengan keluarga dan teman-teman. Begitu. Nah, mungkin lanjut aja Kak Irsyad bisa jawab pertanyaan seperti Kak Alicia dan juga Kak Jihan. Boleh diceritain nih pengalaman masuk perguruan tingginya, jalur apa yang dilalui, terus itu bangunnya seperti apa? Boleh Kak Irsyad. Oke, jalur ya. Oke, pengalaman. Aku masuk SMA 2015, lulus 2018 dari SMA Negeri 1 Purwokerto. Ya, mungkin teman-teman ada yang tahu atau ada yang belum tahu, itu salah satu SMA di Jawa Tengah. Kalau teman-teman tahu Purwokerto, mungkin tahu SMA aku juga. Jadi dulu aku masuk jalur SNMPTN, jalur yang undangan, jalur yang pertama. Ceritanya sih sebenarnya aku nggak begitu expect ya, soalnya terakhir di SNM tuh tahun 2000 sekitar 2015-an gitu. 2015-an, 16 skip, 17 skip. Nah, 2018 tuh baru nyoba lagi gitu, dan ya alhamdulillah bisa masuk gitu. Nah, sebenarnya yang ngedorong itu sebenarnya dari guru BK sih, dari guru BP-nya gitu bilang kalau
coba SNM-nya coba aja gas dulu gitu, karena di 2 tahun sebelumnya 16-17 belum ada yang berani nyoba SNM gitu. Jadi sebenarnya 2018 itu modal nekat sih sebenarnya gitu, modal nekat buat masuk SNMPTN ke FKKM UGM, kedokteran UGM gitu. Jadi itu kayak bener-bener nekat aja sih sebenarnya gitu. Dan pilihanku cuma satu waktu itu, dan satu-satunya sih emang nggak. Jadi nggak ada pilihan kedua, pilihan ketiga. Jadi cuman itu aja pilihannya gitu. Nah, kalau buat persiapannya sendiri sebenarnya aku lebih nitik beratin ke SBM ya, karena aku nggak berharap banyak soal SNM, dan dari aku awal SMA, karena aku ikut bimbel juga, itu udah wanti-wanti gitu. Kalau kuatin di SBM-nya aja gitu, kuatin SBM-nya, kita nggak usah terlalu banyak too much expect too much sama SNM gitu. Ya udah, jadi aku ngikutin aja gitu, ngikutin buat SBM aja itu. Jadi aku dari kelas 10 ya, kalau ada cutting kelas 11 kelas 12 kadang suka ikutan bahasin soal bareng gitu, pas di bimbel gitu, bahasin soal bareng, kayak kan ada kumpul-kumpul gitu biasanya bahasin soal SBM. Ya aku kadang-kadang ikut gitu, kadang-kadang juga aku ikut ini try out iseng gitu, tryout iseng-iseng gitu SBM yang soalnya kelas 12-an gitu kan. Nah, sebenarnya aku nggak ikut banget sih, tapi cuman minta soalnya doang gitu sebenarnya. Itu cerita lucuku sih di bimbel itu. Minta soalnya doang gitu. Aku coba lihat, oh kayak gini soalnya SBM. Nah, kalau lagi ada kosong, lagi ada waktu kosong sama guru bimbelnya, oh ini mau tanya ini dong gitu, soal-soal SBM dong gitu. Jadi aku dulu belajarnya kayak gitu sih, mostly di SMA banyak belajar SBM-nya gitu. Nah, baru fokus UN tuh ya kelas 12 sebenarnya, baru fokus UN ya. Dan waktu SMA emang lebih banyak dialokasiin buat waktunya SBM sih, belajar SBM kelas 10, kelas 11, kelas 12. Tapi ya paling intens tetap kelas 12 gitu. Kelas 10, kelas 11 tuh kayak belum tahu apa-apa sih soal SBM, cuman ya paling bisa ngerjain TPA-nya, itu pun nggak banyak gitu. Kalau SBM yang Saintek itu TKD-nya itu kayak susah kan ya, susah. Jadi paling cuma bisa ngarep berapa doang gitu. Lainnya tanya-tanya gitu. Nah, baru kelas 12 benar-benar lebih intens lagi soal SBM gitu. Nah, jadi intinya apa sih? Intinya belajarnya itu SBM sih sebenarnya ya. Jadi SNM tuh bonus gitu teman-teman. Jadi kuatin aja di SBM-nya gitu. Itu sih buat ceritanya masuk ke kedokteran UGM sekarang itu di 2018. Aku angkatan 2018 gitu. Oke, luar biasa ya teman-teman. Kak Irsat ini masuk di UGM itu SNMPTN, dan tapi lagi-lagi Kak Irsat dari awal sebenarnya nggak berharap sama sekali dengan SNMPTN, tapi fokusnya hanya mempersiapkan SBMPTN. Itu juga bisa jadi pelajaran untuk teman-teman semua, nggak usah bergantung sama SNMPTN, karena ya kita nggak ada yang tahu untuk SNMPTN lulusnya seperti apa. Mending fokus aja untuk belajar SBMPTN itu sendiri. Nah, mungkin kita lanjut ya Kakak ke pertanyaan selanjutnya. Nah, Kakak di sini pernah nggak sih ngerasa salah jurusan, atau mungkin selama 1 semester kemarin atau 2 semester kemarin sudah merasa salah jurusan mungkin, dan gimana sih caranya untuk bertahan seperti itu? Mungkin dari Kak Alicia kali ya, gimana nih Kak? Kalau ngomongin soal jurusan, aku cinta banget sama jurusan aku sekarang di jurusan ilmu komunikasi, karena emang selaras banget dengan apa yang mau aku prospekkan nanti saat bekerja gitu. Jadi aku memang bidangnya di situ, dan aku udah sempat riset-riset kan sebelum memang memilih jurusan ilmu komunikasi. Jadi emang aku sampai saat ini sih masih mencintai jurusan aku dan gak ngerasa salah jurusan gitu. Jadi mungkin nanti kakak-kakak yang lain mungkin juga pernah merasa, tapi di sini memang ada beberapa hal yang mungkin gak sesuai dengan apa yang aku kira awalnya gitu. Kayak ilmu komunikasi mungkin teman-teman pikir di sini juga gak akan ketemu matematika atau gak akan ketemu hitung-hitungan, tapi di sini tetap ada gitu. Namanya aku baru dapat kemarin di semester 3 itu statistika sosial. Jadi itu ngitung tentang riset-riset gitu, ada rumus-rumusnya juga, itu lumayan, dan kuis setiap minggu. Dan ada beberapa hal yang kayak harus ternyata ada hafalan, dan harus tetap ujian yang kayak per kuis tiap minggu, pilihan ganda seperti itu. Jadi memang ada beberapa hal yang berbeda, tapi so far itu sesuatu yang masih berkaitan dan masih relevan untuk aku pelajarin gitu. Dan di semester 4 ini nanti aku pada akhirnya akan mulai peminatan. Jadi kalau di ilmu komunikasi nih nanti teman-teman bisa dapetin juga di semester 4 sampai terakhirnya itu khusus peminatan yang kalian pilih gitu. Jadi ada kayak 4
namanya adalah periklanan, jurnalisme, kajian media, dan juga satu lagi adalah hubungan masyarakat gitu. Jadi dari 4 ini kalian bisa pilih salah satu untuk di deep and down. Dan ya so far karena aku belum masuk peminatan, tapi semoga cocok dengan peminatan yang aku pilih. Di sini aku pilih periklanan karena aku pengen memang mendalami tentang digital marketing dan dunia iklan yang dinamis banget ya saat ini, terutama karena emang semua platform ke digital. Jadi gitu sih teman-teman mungkin yang bisa aku sampaikan tentang ilmu komunikasi. Oke, jadi Kak Alicia ini udah pas banget ya jurusan diambil, karena Kak Alicia sendiri udah tahu gitu teman-teman ke depannya mau seperti apa untuk prospek karirnya. Jadi untuk ilmu komunikasi sudah cocok sekali untuk Kak Alicia dan karir ke depannya. Nah, mungkin untuk kajian, gimana nih kajian? Bisa kasih tips juga mungkin untuk teman-teman supaya nggak salah jurusan gitu ya nanti. Oke. Iya, Alisa anaknya komunikasi banget sih. Kayak tadi kan kalian lihat ya, tiba-tiba jadi MC dadakan gitu ya, udah terbukti sesuai banget sama passionnya. Kalau misalkan aku ditanya apakah aku kuliah sesuai dengan passion aku, iya. Jadi aku kuliahnya di Gizi teman-teman, dan kebetulan Gizi itu adalah pilihan pertama aku di SBMPTN. Jadi alhamdulillahnya aku diterima di pilihan yang memang aku benar-benar suka gitu. Dan mungkin cerita lucunya sebenarnya aku kira Gizi itu satu fakultas sendiri awalnya. Jadi memang ini jadiin pelajaran kalian banget deh. Kalau mau cari tahu jurusan tuh bener-bener cari tahu yang menyeluruh. Harus tahu apa itu jurusan, apa itu fakultas gitu. Nah, aku tuh dulu ngiranya Gizi itu sebuah fakultas. Jadi aku tulis kayak, fakultas Gizi gitu. Ternyata Gizi itu jurusan, dibawahin Fakultas Kesehatan Masyarakat di UI. Nah, jadinya kaget lah aku pas disuruh belajar mata pelajaran kesehatan masyarakat gitu, karena aku kira ya udah Gizi aja gitu belajar kan gitu. Cuman untungnya aku suka karena masih berkaitan dengan kesehatan, dan juga kan aku tuh sebenarnya suka yang konsepnya itu kita interaksi sama orang banyak. Kalau misalkan Irsyad mungkin pendekatannya langsung gitu ya, kuratif gitu. Kalau misalkan di kesehatan masyarakat kita preventif yang memang banyaknya kontakan langsung gitu. Kan aku kan memang suka untuk interaksi sama orang lain gitu kan. Dan aku ngerasa aku cocok di sini. Gitu. Selain dengan Gizi itu adalah minat aku suka banget belajarnya, materi-materi juga aku suka. Cuman ya itu baik lagi, kalian memang harus cari tahu dulu nih, karena bisa jadi misalkan nih jurusan kalian memang yang kalian suka gitu, tapi kalian juga harus ngelihat lagi fakultasnya, karena kalian pasti bakal interaksi sama teman-teman dari satu fakultas itu gitu. Terus apalagi ya, sejauh ini sih kalau misalkan di Gizi UI atau di kesehatan masyarakat sendiri, kita juga belajar, di Gizi tuh kita nggak cuma belajar tentang makanan juga ya, kita tuh juga belajar yang kayak dasar kesehatan masyarakat, statistik kesehatan, itu juga ada hitung-hitungan. Jadi buat teman-teman yang mikir masuk Gizi nggak ada hitung-hitungan, itu salah. Ya, tetap kayaknya bisa disimpulkan semua jurusan itu ada ya hitung-hitungannya, jadi jangan mencoba untuk menghindar. Cuman mungkin pesan aku buat yang ngerasa nggak cocok dengan jurusannya gitu. Pertama, bisa ada dua opsi nih teman-teman. Bisa jadi memang kalian itu nggak cocok karena memang itu nggak sesuai dengan passion kalian dari awal, atau masuk ke pilihan kedua. Bisa jadi memang itu tuh sebenarnya adalah manifestasi kalau kalian tuh memang bisa jadi kalian tuh sebenarnya cuma capek aja gitu. Mungkin kalian cuma ngerasa lagi nggak cocok sama salah satu mata pelajarannya. Bukan berarti kalian nggak cocok sama jurusannya gitu. Dan hal yang harus diantisipasi atau hal yang harus dilakukan adalah mungkin istirahat, coba untuk refleksi lagi gitu, dan lihat lagi apa sih yang mau kita pursue ke depannya. Jadi jangan kalau ngerasa, aduh kok susah ya memahami suatu pelajaran, apakah gue nggak cocok, apakah gue salah jurusan, jangan langsung mendeklarasi kalau kalian tuh nggak cocok di jurusan itu gitu, karena prosesnya itu panjang kalau kalian mau pindah jurusan lagi gitu kan, mundur lagi setahun dan semacamnya. Jadi coba lihat lagi apakah ini kalian ngerasa nggak salah jurusan, atau memang kalian tuh lagi capek aja sih sebenarnya, atau kalian lagi overwhelm aja gitu ya teman-teman. Jadi lebih bijaksana sih ya kalau misalkan menghadapi situasi-situasi kayak gini, karena ini pasti banget dialami sama mahasiswa gitu. Perbanyak ngobrol juga sama cutting, karena itu benar-benar mencerahkan banget sih ya. Kalau misalkan kalian kurang arahan, kayak nggak tahu nih karir kedepannya kayak gimana, banyak banget cutting yang bisa ngebantu kalian. Mungkin kayak gitu dari aku. Oke, terima kasih Kak Jihan. Itu ya teman-teman, kalau misalkan nanti saat kuliah tahu-tahu ngerasa kok kayaknya salah jurusan, tapi mungkin aja tadi yang dibilang Kak Jihan, teman-teman lagi capek,
mungkin lagi kewalahan dengan beberapa mata kuliah yang makin susah, apalagi kalau nanti semakin naik semester itu semakin berat memang. Tapi balik lagi harus dipikirin lebih panjang untuk mengenai jurusan ini. Oke, mungkin selanjutnya Kak Irsyad kali ya. Masih soal salah jurusan ya. Oke. Soal salah jurusan sebenarnya kalau kita lihat dari awalnya, dari awal masuk nih, dari awal masuk kuliah sebenarnya kita bisa lihat dari beberapa hal gitu. Bisa salah jurusan itu karena bukan sesuai passion. Itu ada banyak penyebabnya sebenarnya. Bisa karena dorongan orang tua ya, misalnya karena disuruh tuh, dipaksa karena orang tua gitu. Jadi kita tuh sebenarnya nggak minat masuk situ, tapi disuruh atau dipaksa gitu. Atau kedua bisa juga karena ikut-ikutan temen. Nah sebenarnya kita nggak passion gitu, tapi karena ikut-ikutan temen yang kira-kira kuliahnya jurusan bergengsi, aku nyoba ini deh gitu. Jadi ada beberapa sih sebenarnya, itu salah satu contoh-contohnya aja gitu. Beberapa contoh dari kenapa sih bisa salah jurusan gitu. Nah terus waktu masuk kuliah biasanya salah jurusan kerasa karena biasanya sih nggak sesuai ekspektasi gitu ya, nggak sesuai ekspektasi, atau juga kadang yang kita pelajari itu kayak kok susah banget gitu ya. Nah itu sih ada dua itu. Yang pertama kalau nggak sesuai ekspektasi itu kayak misalnya tadi kan nggak ada hitung-hitungan nih kayaknya nih. Oh ternyata ada gitu. Tapi sebenarnya teman-teman keep in mind kalau matematika hitung-hitungan itu sebenarnya itu penting loh buat semua jurusan. Aku ngerasain karena matematika itu ngelatih kita buat lebih mature gitu loh dalam berpikir, dalam bertindak gitu. Jadi kita tuh kayak punya rencana strategis gitu loh. Kita tuh bisa mikir lebih logis dan strategis gitu loh. Kalau kita tuh bisa paham sama matematika. Aku ngerasainnya gitu sih sebenarnya teman-teman. Jadi matematika dan hitung-hitungan tuh ya penting gitu loh. Jadi semua jurusan pun aku yakin harus ada sih matematika karena itu dasar atau basic gitu kan. Basic dari salah satu skills kita. Jadi skills kita kan ada juga numerical gitu kan. Nah, hitung-hitungan juga masuk. Nah, jadi salah satunya mungkin itu ya buat pertimbangan kenapa sih di setiap jurusan itu ada hitung-hitungannya gitu. Nah, terus soal salah jurusan lagi nih. Kalau salah jurusan sebenarnya kalau aku sendiri sih enggak ya. Enggak salah jurusan gitu ya. Cuman kadang ngerasa kok susah materinya, itu wajar sih. It's okay karena kan kita belum tahu banget ya, belum pernah menjalani dan sebagainya, belum ada pengalaman gitu ya. It's okay, wajar gitu. Nah, kalau aku sendiri sih bukan kesalah jurusan ya, tapi aku nemuin passion baru yang banyak sih di kedokteran ini. Jadi teman-teman mungkin pikir kalau kedokteran itu ya cuma belajar kedokteran gitu, passionnya gitu. Enggak, ternyata teman-teman. Akhir-akhir ini di 2021 aku explore lebih banyak hal dan aku mulai cari passion lain. Dan banyak passionnya ternyata teman-teman. Ada mulai dari investasi, keuangan, ada digital marketing juga, ada bisnis juga bahkan. Nah, jadi ya nggak cuma Alisa ya tadi ya digital marketing, aku juga loh passionate sama digital marketing gitu. Jadi sebenarnya kesempatan buat teman-teman explore tuh banyak banget sih di tahun ini ya, tahun 2022 ini terutama, karena kesempatan tuh makin terbuka besar gitu loh. Teman-teman bisa join webinar, course, terus kelas-kelas gitu tuh banyak banget sih buat ngembangin passion teman-teman. Kalau saranku sih sebenarnya instead buat pindah jurusan ya teman-teman sih kelarin aja dulu deh, kelarin aja buat yang sekarang gitu. Soalnya sekarang tuh musimnya karir shifting teman-teman. Jadi yang karir itu nggak harus sama persis sama jurusan dari teman-teman pas kuliah gitu. Soalnya banyak banget kasusnya sekarang, banyak banget yang udah kejadian gitu, yang kerja itu karirnya beda banget sama jurusan kuliah mereka. It's okay, nggak masalah, selagi teman-teman tuh punya hard skill atau soft skill yang dibutuhin sama perusahaan gitu. Nah, salah satunya lewat apa gitu? Salah satunya bisa lewat kelas, course, dan lain sebagainya gitu. Bootcamp kalau teman-teman tahu itu it's okay, nggak masalah gitu. Jadi yang perlu diperhatikan buat teman-teman sekarang sih it's okay, terusin aja dulu sampai selesai gitu. Ya kalau apalagi kalau udah tahun ketiga, tahun keempat ya udah itu nanggung banget, itu tinggal wisuda doang kan. Ibaratnya tinggal nunggu wisuda gitu. Nah, kecuali kalau buat teman-teman yang masih semester 1 atau 2, nah itu bisa dipertimbangkan lagi kalau mau buat pindah jurusan gitu. Nah, tapi perpindahan jurusan itu banyak konsekuensinya sih. Jadi kita tuh bakal turun tahun yang jelas ya, bakal turun tahun, terus juga bakal adaptasi lagi sama kuliahan baru, teman baru, lingkungan baru dan lain sebagainya gitu. Jadi perlu dipertimbangin lagi deh kalau misalnya mau pindah jurusan itu. Kalau buat awal-awal ya, tapi kalau buat akhir-akhir gini, saranku sih tetap lanjutin aja gitu. Soal karir itu nanti bisa karir shifting kok sebenarnya gitu. Sesuaiin aja sama passion teman-teman gitu. Oke, terima kasih Kak Irsyad. Benar banget teman-teman. Kalau jurusan itu sebenarnya nggak harus, karir itu nggak sesuai juga sama jurusan ya kadang-kadang teman-teman. Jadi benar kata Kak Irsyad tadi, kalau bisa, kalau kita udah berani memulai ini, memilih jurusan ini, juga kita harus berani mengakhirinya, kita harus menyelesaikannya gitu teman-teman. Nah, lanjut ya, kita ke pertanyaan selanjutnya nih kakak-kakak.
gimana sih caranya menciptakan mindset belajar dalam menghadapi UTBK atau ujian-ujian mandiri yang harus dilalui selama mengejar PTN. Mungkin dari Kak Jihan boleh kali ya, gimana nih Kak, menciptakan mindset belajar? Oke, aku mungkin mau ceritain pengalaman aku dengan menggunakan mindset belajar ini, karena gini, menurut aku ya, sekarang itu orang-orang udah pemakan mindset kalau terlalu takut gitu menghadapi ujian yang akhirnya beneran mereka jadi takut beneran gitu, dan saat mereka takut ya yang ada tuh ngeblank lah, terus kayak tiba-tiba nggak tahu mau ngerjain apa gitu. Jadi pertama menurut aku mindset kalau kita mau belajar, pertama mindsetnya tuh harus mindset positif. Jadi kayak jangan kayak mikir aduh mau belajar gara-gara UTBK ini susah lah, takut gagal lah, apa segala macam. Kalau kita mindsetnya takut gagal, yang ada kita fokus ke kegagalan itu gitu. Jadi kalau misalkan kalian memang mau belajar, mindsetnya ya udah mindset kalau seakan-akan kalian itu memang mau mengejar keberhasilan itu gitu. Jadi kita ngelihatnya tuh ke depan teman-teman. Jadi kalau misalkan kayak kuda gitu ya, kuda kan nggak diliatin kanan kiri, biar dia tuh fokus ke depan. Sama juga dengan belajar. Jadi kalian itu ya udah fokus ke depannya aja gitu, fokus ke apa yang bakal kalian pursue ke depannya. Untuk sementara yang masalah kayak takut gagal, UTBK-nya susah, dan lain semacamnya negatif itu kalau bisa disingkirin dulu. Dan kalau aku ya, ini yang aku terapin juga. Jadi misalkan jangan menormalkan gak suka sama suatu mata pelajaran tertentu. Gitu. Ini sering banget sih aku lihat ya, kayak aduh aku tuh nggak suka jadi aku nggak mau belajar itu gitu. Itu sebenarnya bisa jadi diperparah dengan mindset itu gitu. Jadi kalau misalkan aku sebelum mulai belajar, aku tuh selalu bikin mindset kayak ini tuh gampang, masa sih aku tuh nggak bisa belajar, masa sih aku kayak gini doang nggak bisa kerjain, masa try out gini doang aku nggak bisa ngerjain. Itu tuh mungkin kedengerannya kayak aduh apaan sih lo ngalor ngidul gitu, lo ngomong sendiri. Tapi ternyata emang itu tuh secara nggak langsung ya, secara nggak langsung itu tuh bakal tanam di alam bawah sadar kita. Jadi kalau misalkan kita positif ke diri kita sendiri, kita percaya ke diri kita sendiri, itu tuh secara nggak langsung kita tuh bakal beneran percaya sama diri kita sendiri gitu, dan kita tuh bakal jadiin belajar tuh jadi hal yang memang lebih positif lagi gitu loh. Bukan yang kayak belajar tuh jadi hal yang mengerikan dan gak seru kayak gitu. Jadi menurut aku mindset yang positif itu tuh perlu banget kita tanamin saat kita tuh lagi mau belajar, dan sementara singkirin dulu deh hal-hal negatif yang kayak yang tadi aku sebutin tadi gitu. Mungkin itu kalau dari aku ya untuk mindset belajar. Dan jangan takut sama gagal. Jangan takut gagal, karena biasanya orang kalau udah nilainya tryout-nya jatuh dikit, nggak mood, terus gitu males belajar gitu. Menurut aku gagal itu adalah proses ya, proses perjalanan kalian gitu. Nggak ada orang yang nggak menghadapi kegagalan dulu. Justru jadiin gagal itu kayak batu lonjakan gitu loh. Kayak gue gagal kemarin, artinya gue harus lebih lagi gitu. Gue gagal mungkin di jalur kemarin, artinya tahun ini gue juga harus lebih lagi kayak gitu. Mungkin itu sih kalau dari aku. Oke, terima kasih Kak Jihan. Benar banget tadi ya teman-teman, apa yang disampaikan Kak Jihan, kalau misalkan kita mau belajar harus bisa menerapkan mindset yang positif, jangan bilang nggak bisa dulu sebelum dicoba gitu ya, harus yakin sama kemampuan teman-teman, pasti bisa kok gitu. Dan tadi satu lagi, kalau bisa jangan jangan kapok gitu sama gagal, karena dari gagal itu teman-teman bisa belajar banyak gitu. Oke, selanjutnya dari Kak Alicia mungkin. Boleh Kak Alicia. Oke, jadi kalau dari aku sendiri mengenai mindset, pertama-tama sebenarnya bukan mindset penting, tapi yang kedua yang paling penting juga adalah ketahui kayak kalian tuh tipe belajarnya seperti apa. Mungkin ini udah sering kalian dengar, tapi ini works banget gitu ya untuk jangka panjangnya kalian efektifnya belajar seperti apa gitu. Apakah kalian tipe yang audio visual, atau kinestetik kalau aku nggak salah, jadi yang harus gerak-gerak gitu. Dan kalau aku tuh tipe orang belajarnya yang harus diem, harus tenang, tapi aku nonton gitu. Jadi aku audio visual tapi yang sendirian di kamar, karena aku nggak bisa tuh tipe orang belajar yang kayak di luar ya, kafe-kafe gitu sama teman-teman. Itu kalau sama teman-teman tuh bener-bener cuman untuk review materi aja, sekedar diskusi apa yang udah kita pelajari sebelumnya di rumah secara sendirian itu akan jauh lebih efektif untuk cara belajar aku waktu aku mau ngejar si PTN ini, si UI ini dalam kasus aku. Dan juga setelah kalian
menerapkan itu, kalian udah mengetahui langkah belajar yang tepat, terus kalian nanemin mindset itu, jangan lupa juga buat set target seperti apa sih memang yang mau kalian cari di PTN atau universitas impian kalian gitu. Apakah dari segi kegiatannya, karena mungkin di UI sendiri banyak UKM yang memang pada saat itu aku punya goals, aku pengen masuk UKM ini, aku pengen kejar ini, aku juga pengen belajar banyak dari koneksi-koneksinya dan sebagainya gitu. Jadi itu sih sesuatu hal yang ngebangun akhirnya mindset dan cara belajar aku untuk memacu aku lebih semangat gitu. Jadi sama juga ya kayak Kak Jihan, jadi ngebangun mindset yang positif itu memang penting banget sampai kita tahu goals-nya, sampai kita akan semangat terus. Dan jangan lupa juga buat kayak kalian hindarin hal-hal yang mungkin nggak penting selama kalian pembelajaran itu, seperti kayak aplikasi-aplikasi yang mungkin mengganggu, menghambat pembelajaran kalian, walaupun mungkin ada sense of alasannya kan buat entertaining Kak, tapi kayak ada beberapa aplikasi kayak pada saat itu tuh aku ngapus TikTok. Kalau sebenarnya aku suka banget buka TikTok, nah karena itu jadi waktu itu aku nggak bisa tahan diri, jadi aku lebih memilih buat kayak hapus TikTok. Aku memang download yang kayak YouTube yang memang panjang gitu kan, jadi kalau udah satu video udah nggak nonton-nonton lagi dan emang aplikasi belajar aja gitu. Jadi sama Instagram tuh waktu itu aku buat ikutan kayak tryout gratis, nah itu jadi untuk aplikasi itu juga ngaruh ya teman-teman, buat nggak batasin diri kalian, jangan sampai kalian terdistract dengan hal-hal yang nggak terlalu penting saat kalian belajar gitu. Itu kalau dari aku Kak. Oke, terima kasih Kak Alicia. Tadi udah menyampaikan kalau misalkan mindset aja juga nggak cukup, tapi teman-teman juga harus tahu nih cara belajar yang efektif seperti apa. Terus supaya lebih efektif lagi kalau bisa aplikasi-aplikasi di HP teman-teman yang tidak membantu, tidak mendukung proses belajar teman-teman mengejar PTN, mungkin bisa dikurangi dulu gitu. Oke, terus dari Kak Irsyad gimana nih Kak Irsyad? Oke, kalau dari aku sendiri, kita perlu 3K sih. 3K, mana? 3-nya, 3K. Yang K pertama, kenali diri. K kedua, kenali lingkungan. K ketiga, kenali materi gitu. Pertama, kita kenalin diri dulu. Nah, K pertama ini kenalin diri. Kenalin diri tuh gimana sih? Ya, kayak tadi udah disebutin, kita tuh tipe belajar itu apa? Visual, auditory, atau kinestetik, tipe belajar sendirian di kafe, atau tipe belajar bareng teman dan sebagainya. Itu terserah teman-teman, karena setiap orang punya preferensi belajarnya masing-masing gitu. Nyantolnya setiap materi, setiap orang tuh beda-beda gitu. Ada yang suka sambil gambar, sambil ngeringkes, ada yang cuma lihat doang langsung nyantol gitu, ada yang harus denger rekaman. Itu terserah teman-teman. Tergantung teman-teman itu gimana gitu. Karena setiap orang tuh unik gitu. Itu yang pertama, kenalin diri. Kedua, kenalin lingkungan. Nah, kenalin lingkungan ini apa sih maksudnya gitu? Kenalin lingkungan ini biasanya waktu kita buat kenalin teman-teman sih. Kalau kita mau masuk PTN, pertama kita harus tahu dulu kan tujuannya. Tujuan PTN itu mau di mana gitu. Terus kita juga tahu lingkungan. Lingkungan di situ maksudnya apa? Maksudnya peta persaingan sih teman-teman. Jadi kalau masuk PTN kan pasti ada ini ya kuotanya berapa dari sebagainya itu. Baik itu SNM, SBM kan pasti ada kuotanya. Nah, biasanya itu kan cuma berapa persen gitu. Nah, teman-teman perlu tahu juga tuh kuota-kuota itu berapa persen kira-kira sih. Nah, terus setelah itu teman-teman juga perlu tahu kira-kira di tempat teman-teman di satu SMA gitu, ada nggak sih temannya yang mau join di jurusan yang sama juga gitu, biar nggak saling tabrakan gitu, atau saling saingan gitu loh, atau teman-teman nanti bisa compare tuh sama temannya, nilaiku lebih bagus nggak ya kira-kira, pembobotan nilainya lebih bagus nggak sih kira-kira sama temannya gitu. Nah kalau misalnya lebih bagus, oke aku bisa ambil itu, tapi kalau misalnya belum bagus, nah teman-teman bisa ambil jurusan lain atau univ lain gitu. Tapi itu buat SNM sih. Kalau SBM sih totally out aja ya. Jadi milih manapun itu sebenarnya bebas gitu kan. Jadi sebenarnya kayak gitu. Kalau kenalin lingkungan, jadi kenalin lingkungan itu kenalin peta persaingan gitu. Karena ini penting gitu. Karena masuk PTN itu nggak cuman kita persiapan amunisi gitu ya. Kita perlu medan juga, perlu tahu medan juga. Medannya itu bakal kayak apa sih gitu. Karena kalau kita nggak tahu medannya, amunisi yang bakal kita bawa, kita udah belajar SNM, SBM dan sebagainya, tetap bakal sia-sia gitu. Karena ada juga kasus yang kayak gitu, misalnya saking ngototnya gitu, aku harus masuk sini, aku harus jurusan ini gitu, malah nggak jadi gitu, malah ujung-ujungnya malah bisa ketunda 1 tahun atau 2 tahun atau bahkan nggak di mana-mana gitu, ujung-ujungnya malah bisa bikin sakit hati gitu. Nah sebenarnya yang perlu digarisbawahi itu sih perlu memahami medan gitu. Dalam hal ini tuh peta pertempurannya, mapnya gitu gimana
mana. Nah, terus yang ketiga, kenalin materi. Ya, ini jelas ya, karena kalau mau SNM atau SBM pun perlu paham materi gitu. Kalau SNM, ya kuatin rapotnya gitu. Kalau SNM, kalau di kedokteran misalnya, ya kuatin mata pelajaran kayak IPA-nya gitu, biologi, fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, dan sebagainya gitu. Kalau SBM ya udah kuatin materi soal SBM, terutama yang TKD atau Saintek itu sih, karena kalau TPA ya mostly itu orang-orang tuh bagus-bagus nilainya di situ. Kalau SBM biasanya orang-orang tuh jago nilainya itu di SBM itu di Saintek atau TKD gitu ya. Nah, teman-teman bisa alokasiin tuh buat TKD Saintek, misalnya paling jago nih di biologi, ya udah biologinya misalnya kencengin sampai 13 per 15 soal misalnya gitu. Atau matematika dasar jago, ya udah kerjain gitu. Buat yang lain-lain, kalau misalnya teman-teman yang bisa, udah kerjain. Kalau yang nggak bisa, ya udah kosongin aja gitu. Itu sih buat strategi-strateginya gitu. Nah, itu ada 3K tadi, terus tambahannya adalah mindset yang perlu diperhatikan adalah mindset mengatur ekspektasi, atau manajemen ekspektasi, atau manajemen harapan teman-teman. Jadi, kita nggak bisa terlalu berharap sama SNM gitu. Kita perlu juga berharap sama SBM gitu. That's why kita tuh, kenapa ya? Karena kalau kita bisa ngatur harapan atau manage ekspektasi kita tuh bisa lebih legowo gitu loh teman-teman. Kalau misalnya tadi kita ekspektasinya di SBM gitu, ya kalau misalnya belum terima SNM ya nggak apa-apa gitu, karena kita masih bisa legowo gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita ekspektasinya itu harus SNM gitu, nah itu malah bisa bikin ekspektasi kita tuh hancur berantakan gitu loh teman-teman. Jadi malah bikin nggak semangat ke depannya gitu. Nah, jadi kita tuh tetap perlu usaha dan juga tetap perlu setting our expectation gitu. Kita perlu manage your expectation gitu sih. Jadi ada 3K plus manajemen ekspektasi gitu sih kalau dari aku. Oke, luar biasa Kak Irsyad, terima kasih. Itu ya teman-teman dari Kak Irsyad sendiri, ada 3K dan juga gimana teman-teman harus bisa mengatur ekspektasi gitu. Karena supaya teman-teman nanti bisa legowo tadi yang bilang Kak Irsyad, menerima kenyataan yang akan teman-teman dapetin nantinya. Nah, mungkin aku juga mau ingetin kalau teman-teman punya pertanyaan bisa langsung diajukan di Slido ya teman-teman. Nah, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya mengenai malas nih Kak. Mungkin kakak-kakak sendiri pernah ya pasti merasakan malas dan juga tentunya pernah menunda-nunda belajar. Nah, gimana sih Kak cara menghilangkan rasa malas itu dan gimana caranya mengatasi nunda-nunda belajar? Gitu. Mungkin dari Kak siapa nih ya? Kak Alicia kali ya? Boleh Kak Alicia. Oke, ngomongin soal males, pasti setiap orang pernah males. Aku juga pernah males dan menunda gitu. Cuman pada saat itu, caranya aku bisa bangkit lagi, pastinya dengan karena kebetulan pada saat itu teman-teman aku udah keterima, jadi ya aku harus lebih giat gitu kalau mau mengajar mereka, nggak mau dong ketinggalan gitu. Jadi memang harus cari suatu pemicu yang bikin kalian tuh wah gue nggak boleh nih ketinggalan gitu, gue harus bisa juga. Tapi ini bukan in the sense kalian harus bandingin diri sama orang lain ya, karena diri kalian sama diri orang lain itu beda-beda jalannya, dan pastiin aja kalian tuh fokus sama diri kalian sendiri gitu. Kalian harus bisa set target, set goals-nya, dan caranya itu waktu itu aku per hari memang aku tulis materi apa sih yang memang aku mau capai di hari itu, dan besoknya seperti apa. Jadi memang udah ada timetable-nya, dan kalau misalkan 1 atau 2 kurang kan berarti besokannya akan lebih nambah lagi, dan itu yang bikin aku nggak boleh malas nih, karena kalau malas ya akan ke makin banyak gitu, dan itu sama aja menghambat progres belajar kalian gitu. Karena sehari itu nggak boleh belajar terlalu lama juga, mungkin ada teorinya juga, tapi kalau aku sendiri bener dan itu nggak efektif kalau aku belajar lebih dari 5 jam dan misalkan seterusnya tanpa ada istirahat gitu. Nah, biasanya setelah aku belajar itu juga aku kasih jeda buat aku nonton sesuatu yang emang memicu aku. Pada saat itu aku nonton drama Korea Sky Castle sama Itaewon Class gitu. Ini mungkin apa nih relevansinya gitu, tapi itu memacu aja sih, karena waktu itu Sky Castle ceritanya mirip-mirip ya, berjuang juga buat top 3 PTN di Korea gitu. Jadi ada, kalau teman-teman mungkin bisa cari-cari sinopsisnya, itu sih jadi sesuatu yang bikin aku memacu, jadi aku nggak malas belajar. Jadi aku ingat kalau ngelihat persaingan di PTN dan di Sky Castle itu, jadi aku belajar lagi dan
lebih giat lagi, dan karena aku memang sudah menemukan my effective way untuk belajar dengan audiovisual itu, aku belajar lewat kayak aplikasi belajar, aku nonton dijelasin, aku lebih suka dan ya udah enjoy aja kayak nonton gitu belajar. Gitu sih Kak. Oke, terima kasih Kak Alicia. Tadi Kak Alicia juga menyampaikan ya kalau misalkan lagi malas, lagi-lagi diingat lagi goals-nya yang mau dicapai. Terus juga tadi Kak Alicia juga ngasih tahu gimana caranya memberi bensin semangat lagi untuk dirinya sendiri lewat kayak nonton drakor. Lewat drakor itu teman-teman bisa semangat lagi ya, nggak apa-apa gitu ya. Terus tadi juga Kak Alicia juga apa namanya mendisiplinkan dirinya untuk terus konsisten belajar setiap hari walaupun nggak lama-lama, tapi kalau misalkan konsisten setiap hari pasti hasilnya lebih bagus teman-teman gitu. Mungkin selanjutnya dari kajian, boleh kajian. Oke. Kalau menurut aku ya, males. Aku pun juga manusiawi banget ya, males. Rasanya pastilah semua orang males. Berprestasi orang pasti mereka ada di titik di mana mereka males. So kita normalize rasa malas itu, jangan denial karena ya itu menurut aku manusiawi. Tapi gimana caranya kita tahu batasan diri gitu. Maksudnya kita malas iya nggak apa-apa, tapi harus jangan berlama-lama. Lo harus tahu juga batasan kapan harus mulai gerak lagi gitu. Nah, biasanya sebelum aku mencari solusi dari rasa malas itu, aku tuh selalu lihat akar masalahnya. Karena menurut aku semua hal itu pasti ada akar masalahnya. Dan aku tuh aku implementasikan ini ceritanya ke adik aku ya, karena adik aku pun juga jadi target implementasi target strategi belajar aku biasanya. Nah, aku tuh pernah ngeliat di mana masa-masa adik aku tuh malas banget gitu. Dan ternyata pas aku lihat akar masalahnya itu, itu bisa jadi karena bukan bisa jadi ya, ternyata pas aku coba cari tahu, ternyata akar masalahnya karena dia nggak tahu gitu. Dia nggak tahu medan yang dia hadapin apa. Jadi ya udahlah Kak, kenapa sih harus belajar gitu kan, ya udah santai aja kali. Dia nggak tahu medannya apa, dia tuh nggak tahu dia saingan dengan berapa ratus ribu orang, seberapa kecilnya rasio masuk kampus itu, seberapa banyaknya orang yang harus ngulang, segimana susahnya soal yang nanti akan diujikan, itu tuh dia nggak tahu. Jadi memang basicnya adalah ya dia nggak tahu aja gitu. Nah, itu bisa jadi itu masalah dan kita selesaikan di situ. Artinya apa solusinya ya? Coba lo explore lagi, coba lo cari tahu, coba baca, ini tuh berapa sih sebenarnya keketatannya. Pasti nanti dia terpicu tuh, oh iya ternyata berat ya, akhirnya dia, nah sebenarnya sama sih kayak Alisa tadi gitu, tahu gitu tujuannya apa gitu kan. Kalau kita tahu yang kita hadapin itu medannya berat, ya kita pasti kan akan menyiapkan amunisi yang lebih besar juga tadi kalau kata Irsyad ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa jadi apa yang kita pelajarin itu mungkin terasa berat gitu. Kayak misalkan kita main games aja deh gitu. Pernah nggak sih orang males main games? Nggak pernah kan? Jarang banget gitu. Pasti dia rajin banget main games. Kenapa? Karena ya itu hal yang seru gitu. Nah, coba deh kita rubah belajar itu juga konsepnya sama dengan main games gitu. Kita buat seakan-akan itu seru gitu. Dengan apa? Kalau aku tuh misalkan kayak saingan nih sama teman gitu. Nanti siapa nih yang besok TO-nya lebih tinggi, entar traktir atau mungkin entar apa. Pokoknya kita tuh coba bikin suasana yang jadi fun gitu loh. Belajar tuh jangan jadi hal yang nggak seru dan boring gitu. Nah, itu kan sebenarnya yang bisa ngakain siapa lagi kalau bukan kita gitu. Terus juga tadi kalau kata Alisa, aku terusin lagi yang target belajar gitu. Mungkin ada orang yang malas belajar karena dia ngelihat temannya belajar sehari 100 soal dikerjain. Itu kan terlalu berat ya. Jadi ya udah sebenarnya belajar itu jangan gede-gede banget lah, sedikit tapi konsisten itu lebih bagus daripada lo berat di awal tapi ujung-ujung lo kecapean, malas belajar akhirnya ya sama aja bohong gitu ya. Jadi intinya cari tahu dulu kenapa kalian malas dan cari coping mekanismenya apa. Kalau misalnya kalian lagi capek, stres gitu ya, yang bikin kalian jadi males, cari gimana yang bikin kalian semangat lagi. Entah itu mungkin kalau kalian demotivasi, langsung datengin kampus UI-nya. Kalau aku dulu gitu soalnya tuh, kalau aku lagi nggak ada motivasi, aku lihat kampus UI kan kebetulan kalau aku mau ke SMA aku dulu harus naik kereta ya, selalu ngelewatin stasiun Universitas Indonesia. Pasti kan kayak gitu tuh. Wih, aku setiap ngelewatin UI selalu yang kayak, oh, salawatin gitu kan. Kayak itu kan memotivasi diri aku sendiri gitu di saat aku lagi demotivasi. Nah itu juga bisa gitu, atau mungkin ngobrol sama alumninya dan lain sebagainya kayak gitu. Itu dari aku. Oke, terima kasih Kak Jihan. Itu ya teman-teman, kalau dari Kak Jihan tadi yang pertama teman-teman harus cari tahu nih
kenapa teman-teman bisa malas, karena pasti banyak faktor yang mendorong teman-teman malas, jadi harus digali dan harus dicari juga nih gimana teman-teman bisa bangkit dari rasa malas itu. Nah, selanjutnya dari Kak Irsyad, gimana nih Kak Irsyad? Oke. Kalau dari aku sendiri sebenarnya simpel sih buat yang malas itu ya. Sebenarnya malas itu karena kita nggak punya motivasi yang gede gitu. Kita lack of motivation, lack of big motivation gitu. Apa sih motivasi terbesar kita yang buat mendorong kita buat ngelakuin sesuatu? Itu sih kalau menurutku. Kalau misalnya kalau di kasus buat ini ya, buat belajar SNM SBM itu berarti kita motivasinya belum terlalu besar, mungkin belum terlalu besar ya, misalnya baru sebatas belajar aja gitu. Nah mungkin bisa setting nih, teman-teman bisa setting buat motivasi itu gede banget, yang gede, motivasi yang gede. Aku perlu belajar SBM karena aku harus masuk, bukan harus, tapi aku perlu masuk ya, aku bisa masuk kampus ini, jurusan ini gitu. Dan aku sadar kalau persaingannya itu berat, sekitar 1% lah anggapnya, 1% yang bisa masuk sana gitu. Nah itu jadi motivasi terbesar gitu. Biasanya sih kalau kita punya inner motivation yang gede ya, itu biasanya mau apa aja itu oke gitu loh, mau apa aja itu dilakuin gitu, mau sampai malam, mau sampai pagi, siang, sore gitu, mau sampai jungkir balik itu tetap dilakuin gitu sebenarnya. Mau dimanapun juga bakal dilakuin sebenarnya. Kalau punya inner motivation yang gede dulu sih sebenarnya gitu. Nah beda kalau misalnya kita kuliah ya, kalau misalnya kita kuliah kan kadang malas juga gitu ngerjain tugas atau lain sebagainya. Nah biasanya sih emang karena ini ya nggak ada tuntutan yang gede banget dan juga nggak ada motivasi yang gede banget sih sebenarnya. Jadi kita tuh malas gitu. Sebenarnya malas itu karena itu sih yang paling utama kalau menurut gue dari aku lihat dari berdasarkan pengalaman pengamatan pribadi juga itu yang dari aku lihat sih malas itu karena itu nggak ada inner motivation yang gede banget, nggak ada bener-bener kita tuh ngerasa pain point loh, kita tuh perlu pain point sih namanya kalau di ini ya, kalau di dunia marketing itu ada namanya pain point gitu. Apa sih yang paling jadi masalah buat kita atau apa sih yang paling jadi keinginan buat kita? Nah, kita itu perlu pain point sih. Kita tuh perlu suffer dulu sih. Belajar itu emang suffer ya, menderita gitu. Karena kita mengalami penderitaan gitu. Kita tuh mengalami suffering gitu. Jadi kita tuh belajar gitu. Kita tuh mau ngelakuin sesuatu buat biar kita tuh nggak suffering lagi. Sebenarnya kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya buat cari motivasi, cari coba motivasi yang kira-kira tuh paling bikin teman-teman menderita gitu loh, paling bikin suffering buat teman-teman gitu sih. Itu yang paling work sih kalau menurutku dari pengalaman pengamatan pribadi gitu-gitu. Nah, kalau di buku-buku mungkin ada yang nyebut lain-lain ya, macam-macam banyak banget ya. Cara bangun motivasi, cara buat nemuin minat dan sebagainya gitu itu banyak banget sih. Tapi kalau dari aku inti poinnya sih di situ sih. Cari sesuatu yang bikin teman-teman tuh ngerasa suffer gitu loh. Ngerasa sakit banget, ngerasa butuh banget, ngerasa kurang berdaya gitu. Itu biasanya jadi pembakar yang paling hebat sih buat ngejalanin sesuatu gitu. Oke, terima kasih Kak Irsyad. Itu ya teman-teman dari Kak Irsyad sendiri. Kalau misalkan teman-teman malas, berarti teman-teman belum ada motivasi yang lebih besar gitu ya untuk mencapai goals-nya. Mungkin bisa aja nanti teman-teman mengeset goals kalau misalkan harus masuk PTN, misalkan UGM gitu, karena teman-teman mau membahagiakan orang tua, teman-teman nggak mau ngecewain mereka gitu. Itu jadi satu apa ya namanya bensin semangat teman-teman juga kalau misalkan lagi malas. Kayak gitu. Oke, kita masuk lagi nih ke pertanyaan selanjutnya mengenai culture shock nih untuk kakak-kakak. Pernah nggak sih kak ngalamin culture shock dan gimana nih untuk dari kakak sendiri? Mungkin dari Kak Jihan boleh? Aku sih mungkin karena dari aku sendiri, aku tuh mudah adaptasi sama suatu hal baru gitu. Meskipun aku background-nya dari anak daerah, aku dari Bali rumahnya, terus aku juga lahir di Bali, tumbuh besar di Bali gitu. Terus tiba-tiba aku sekolah di Jakarta. Ya banyak yang mungkin merasakan culture shock kayak misalkan sebelumnya kalau berteman itu gimana terus kayak harus tiba-tiba lebih terpapar dengan exposure baru gitu. Cuman gini, culture shock itu sebenarnya ya tadi bisa diatasi dengan gimana adaptifnya kita sih. Jadi itu menurut aku juga sebuah skills yang penting yang juga harus kita tanamin dari sekarang gitu, karena kedepannya kita juga akan harus banyak beradaptasi dengan era disruptif kayak sekarang ini gitu. Dan ya kalau misalkan nanti kalian mungkin bakal jadi mahasiswa baru di suatu kampus gitu, mungkin pesan dari aku terbuka sama semua pertemanan, tapi juga harus pilah dan pilih gitu.
Jadi ya jangan pilih-pilih, maksudnya jangan cuma mau berteman sama suatu kelompok tertentu, tapi coba ambil sisi positif dari semuanya gitu. Jadi kadang ada yang sebenarnya punya sisi positif, ya itu kita ambil gitu. Negatifnya nggak usah kita ambil dalam pertemanan itu, kayak gitu ya. Karena ya sayang banget ya kalau misalkan kita nggak eksplor hal-hal yang ada di lingkungan kita sekarang gitu, karena itu kan bisa jadi membangun kita gitu. Paling kalau dari aku itu ya, jangan minder, jangan takut diapain gitu ya. Kalau misalkan dari daerah, misalkan kayak takut nggak ada temennya apa segala macam, nggak ada, pokoknya just be yourself aja. Jangan sering kemakan sama lingkungan yang nggak membangun diri kalian sih. Ya mungkin itu kalau dari aku. Oke, terima kasih Kak Jihan. Itu ya teman-teman, jadi harus pintar-pintar emang membawa diri di lingkungan yang baru gitu. Jangan minder juga, karena teman-teman tentunya juga punya hak yang sama gitu untuk bisa beradaptasi di lingkungan yang baru, seperti itu. Mungkin selanjutnya dari Kak Alicia, gimana nih Kak? Oke, kalau ngomongin soal culture shock, sebenarnya aku nggak bisa bilang secara menyeluruh karena aku sendiri belum pernah kuliah offline gitu. Aku tuh angkatan 2020, masuk juga pandemi sampai hari ini, detik ini baru 2 kali ke kampus, itu pun cuma buat ngambil jaket kuning sama kartu gitu ya. Jadi kalau secara yang aku alami di online sih, karena aku dari swasta mungkin ke negeri, justru itu sesuatu yang baru dari segi lingkungan maupun tugas dan materi ya. Aku nggak tahu sebenarnya ini nggak apple to apple gitu, aku nggak bisa bandingin langsung, tapi aku malah lebih ngerasa lebih enjoy jauh waktu saat kuliah gitu. Tugas-tugasnya tuh lebih kayak kita banget, karena mungkin itu jurusan kayak tugasnya lebih bisa aku kerjain dengan sepenuh hati dibandingkan kayak waktu SMA gitu ya, mungkin belajarnya kok berat banget gitu. Jadi aku ngerasa di SMA udah di tempat, terus di kuliah malah lebih enjoy dan juga lebih banyak ke sukanya sih, karena culture di sini tuh teman-temannya suportif banget, dan kalau di FISIP sendiri itu orang-orangnya bener-bener bakal mengeksplor apa yang menjadi bakat dan minat mereka gitu. Jadi ada wadah buat memang musik, ada buat short film, ada buat mereka yang misalkan suka bikin-bikin kopi tuh bahkan juga ada komunitasnya gitu. Jadi mungkin semua hal, semua hobi itu bisa kalian gali dan ada wadahnya kalau misalkan di UI gitu, masuknya ke UKM atau misalkan ke emang organisasi mahasiswanya gitu. Jadi untuk culture shock lebih ke arah situ sih, dan mungkin buat tugas-tugasnya yang baru ya, yang kayak harus bikin paper atau misalkan kayak harus riset-riset, itu sih yang kayak sesuatu yang baru yang lebih adaptasi aja memang dari SMA ke kuliah gitu. Tapi kalau soal pertemanan, soal kegiatan itu justru seneng banget karena disupport banget, teman-temannya juga nggak ada yang ibaratnya julid kalau kita mau ngapain gitu ya. Mereka baik-baik aja. Atau mungkin karena online juga belum tahu, karena temboknya sangat tebal gitu ya kalau online. Tapi so far itu sih yang aku alami, masih enjoy aja, dan mungkin kalau shocknya nanti kalau udah ngekos harus hidup sendiri dan lain-lain gitu Kak. Oke, terima kasih Kak Alicia. Iya nih ya, Kak Alicia ini masih angkatan online ya teman-teman ya, angkatan 2020. Jadi sejauh ini masih enjoy dengan teman-temannya dan juga dengan materi-materi perkuliahannya. Nah, kalau dari Kak Irsyad gimana nih Kak Irsyad? Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya kalau aku kan kuliah di UGM ya, Jogja, itu masih Jawa juga, masih ya dekat-dekat sama Jawa Tengah gitu. Nggak terlalu banyak culture shock sebenarnya sih. Yang paling beda sih ya cuman kos gitu sih ya biasanya, karena di SMA gitu ya, dari TK, SD, SMP sampai SMA kan kebetulan dari rumah ya, di rumah terus gitu, nggak pernah ngekos gitu. Dan baru kali ini kuliah itu ngekos gitu. Ya tapi ngekosnya baru sampai 1,5 tahun aja ya kemarin ya, potong pandemi, dan juga sempat kemarin balik kosan lagi berapa bulan, sekarang di rumah lagi, nanti balik lagi kosan, jadi bolak-balik sih kalau sekarang gitu. Ya itu sih yang paling bedain ya buat lingkungannya gitu, lingkungan tempat tinggal sih terutama, antara kos sama antara rumah gitu, itu kan beda banget gitu loh. Biasa ini, biasa itu nggak bisa di kosan, atau ada yang biasa bisa dilakuin di kosan, nggak bisa di rumah gitu. Itu yang bedain sih kalau buat lingkungan tempat tinggalnya. Nah, terus kalau soal culture itu sebenarnya sama ya. Aku juga suka culture Jogja sih, orang-orang Jogja gitu. Aku suka, I like the people, I like those people gitu.
budayanya itu orang-orangnya ya ramah-ramah dan sebagainya, ya mirip-mirip sama orang Jawa Tengah gitu, karena ya masih satu Jawa gitu ibaratnya, jadi nggak terlalu banyak beda gitu. Nah, terus kalau soal lingkungan pertemanan, sebenarnya lingkungan pertemanan juga nggak jauh beda ya, nggak jauh beda dari aku waktu SMA gitu. Ya lingkungan pertemanan juga alhamdulillah dapat orang-orang baik ya, dapat circle yang bagus-bagus gitu, circle orang-orang yang teman-teman positif, selalu sportif dan sebagainya gitu. Nah, kalau buat masalah teman sebenarnya aku ya senang juga sih dapat teman-teman yang keren-keren juga dari Sumatera sampai Papua tuh ada gitu, yang keren-keren tentunya ya, karena ya susah juga masuk sini gitu kan, dan aku amazed gitu sama teman-teman yang luar biasa juga gitu. Dan kalau masalah teman sebenarnya aku adaptif ya, fleksibel gitu. Aku tuh gampang adapt gitu sama teman-teman ekstro, intro, kepribadian A, B, C, D, E itu aku bisa adapt semuanya sebenarnya gitu. Cuman aku selektif juga gitu kalau buat milih circle gitu. Kalau biasanya sih kalau aku lebih milih circle-nya itu circle yang orang-orang yang suka bercanda atau guyonan gitu. Terus juga tapi ya serius juga kadang gitu. Belajar ya belajar bareng gitu. Ya sambil ngobrol-ngobrol sambil bercanda juga gitu sebenarnya. Ya aku circle-nya kayak gitu sih. Ya ada sebenarnya circle teman-teman yang sultan gitu, sultanate gitu, rich gitu-gitu, yang suka suka main-main, suka hedon ya bahasanya tuh hedon ya, hedon, suka belanja-belanja, suka wisata ke sana ke sini, makan-makan dan sebagainya. Itu ya aku kenal baik, dekat juga gitu. Tapi aku nggak masuk circle mereka gitu. Bukan karena kenapa-napa sih sebenarnya, cuman karena aku tuh paham gitu. Aku tuh paham sama kondisi keuanganku gitu. Aku tuh tahu gitu, buat keuanganku tuh ke depan tuh harus gimana gitu. Aku tuh nggak perlu ngeluarin uang banyak buat sesuatu yang nggak aku perluin sebenarnya gitu. Kalau teman-teman yang lain yang kebanyakan uang itu kan misalnya ada orang tuanya udah sultan, teman-temannya itu udah banyak yang kaya juga, terus juga pengeluarannya mungkin nggak seberapa sama masukannya. Nah, aku nggak bisa gitu dong, nggak bisa ngimbangin mereka, bukan nggak bisa ngimbangin sih, karena emang kita itu kapasitasnya beda dalam hal keuangan gitu. Jadi aku nggak masuk circle-circle yang kayak gitu. Berteman oke gitu, tapi kalau soal gaya hidupnya aku nggak ngikutin gitu loh, karena kita memang beda gitu. Jadi pinter-pinternya teman aja sih kalau milih teman gitu. Boleh kok, boleh circle sama mereka, boleh banget ngobrolin soal kuliahan, ngobrolin soal materi-materi apapun gitu boleh banget. Yang penting teman-teman harus paham juga soal kondisi keuangan. Finance itu penting banget teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman tuh kayak lost gitu soal finance ini. Soal keuangan itu penting banget sih. Ada uang yang bisa teman-teman investasiin gitu buat masa depan gitu ya, nggak perlu sebenarnya dibuang gitu buat keinginan aja gitu. Ada kebutuhan yang lebih penting buat sekarang dan masa depan gitu sih, buat soal circle pertemanan ya gitu. Terus soal pelajaran sendiri, soal tugas, kalau tugas jujur lebih enteng ya, jujur lebih enteng di kedokteran ini karena tugas itu jarang gitu, tugas itu jarang daripada waktu SMA gitu. SMA kan banyak PR gitu ya, ya hampir setiap hari, gak setiap hari juga sih, beberapa hari sekali itu ada PR, matematika, fisika, kimia, biologi itu kadang numpuk jadi satu gitu. Nah kalau kedokteran itu sebenarnya jarang sih, ya ada sih PR tapi yang ya ringan lah gitu, sehari jadi atau yang kelompokan gitu, setiap week itu ada sih, tapi nggak seberat waktu kayak zaman SMA gitu ya, karena ujiannya juga susah ya, jadi tugasnya itu juga sedikit sih. Ya kalau dari aku sih kayak gitu ya, soal culture shock itu nggak ada sih sebenarnya, nggak terlalu kerasa banget sih, karena aku pertama adapt gitu. Terus yang kedua itu perlunya kita buat selektif gitu. Boleh kok gaul sama siapa aja, tapi kita tetap perlu saring juga yang sesuai sama kita, sama yang nggak sesuai sama kita gitu loh. Gitu. Oke, terima kasih Kak Irsyad. Itu ya teman-teman, ada sedikit saran juga dari Kak Irsyad. Kalau bisa, nggak apa-apa kita berteman dengan siapapun, tapi kalau bisa jangan tenggelam di lingkungan pertemanan yang salah.